Coba deh bayangin, gimana kalau semua benda di sekitar kita ini bisa mikir dan ngobrol satu sama lain. Nah, itulah dunia yang sekarang lagi dibangun sama teknologi yang namanya Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Ini tuh kayak revolusi diam-diam yang lagi ngubah cara kita hidup dan kerja. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah skenario ya. Bayangin deh, lampu kamar kamu tahu kapan kamu bangun tidur. Terus kulkas kamu bisa otomatis pesan susu sendiri pas habis. Dan mobil kamu bisa cari parkir sendiri. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Ini adalah dunia yang semuanya saling nyambung. Pasti kita semua pernah kan lagi di tengah jalan tiba-tiba kepikiran, tadi pintu udah dikunci belum ya? Atau AC di kamar udah mati apa belum sih? Gimana kalau kamu bisa langsung aja tanya ke rumah kamu? Nah, ini dia nih. Kita semua pernah ngalamin. Kamu udah enak-enak di kantor, atau mungkin lagi di jalan, tiba-tiba ingat, waduh, TV di rumah lupa dimatiin. Rasanya ganggu banget kan? Tapi, gimana kalau masalah tadi bisa beres cuma dengan ngirim pesan singkat ke rumah kamu? Cukup ketik, matiin TV, dan beres. Nah, inilah yang dijanjikan oleh dunia IoT. Keren kan? Jadi, gimana sih sihir ini bisa kejadian? Apa sebetulnya yang bikin benda-benda biasa jadi pintar? Yuk kita lihat teknologinya. Intinya ya, Internet of Things itu adalah jaringan raksasa yang isinya macam-macam benda, mulai dari jam tangan sampai mesin pabrik yang semuanya nyambung ke internet. Kuncinya di sini apa? Mereka bisa ngumpulin dan bagi-bagi data sendiri tanpa perlu kita suruh-suruh lagi. Kalau mau dibikin super simple, ingat aja 3 kata ini. Benda, nyambung ke internet, terus bisa saling ngobrol. Nah, itu dia inti dari IoT. Walaupun istilah Internet of Things ini kedengarannya baru, idenya sendiri sebetulnya udah lumayan lama. Tapi yang jadi pemicu ledakannya itu kemajuan teknologi di awal tahun 2000-an. Waktu itu sensor jadi makin kecil, makin murah, dan koneksi nirkabel ada di mana-mana. Nah, dari situlah ide ini akhirnya bisa jadi kenyataan yang kita lihat sekarang. Oke, sekarang kita udah tahu definisinya. Tapi gimana caranya sebuah benda biasa bisa jadi pinter? Yuk, kita bedah anatominya. Cara paling gampang buat paham ini tuh pakai analogi tubuh manusia. Sama kayak kita, perangkat IoT itu punya kemampuan buat merasakan lingkungan sekitarnya, berpikir atau memproses informasi, terus berkomunikasi, dan yang terakhir, bertindak. Setiap perangkat pintar, nggak peduli serumit apapun, pasti kerjanya lewat 4 langkah dasar yang sama. Anggap aja ini alur kerjanya. Pertama, dia merasakan sesuatu, lalu memproses informasinya, berkomunikasi dengan yang lain, dan akhirnya bertindak. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, merasakan. Nah, ini tugasnya sensor. Sensor ini fungsinya kayak mata, telinga, atau kulitnya si perangkat. Merekalah yang ngumpulin data mentah dari dunia fisik, bisa soal suhu ruangan, ada gerakan atau enggak, atau seberapa terang cahaya di sekitarnya. Setelah data kekumpul, sekarang waktunya berpikir. Data mentah dari sensor tadi dikirim ke otak perangkat, yaitu CPU atau prosesor. Nah, disinilah keputusannya dibikin. Otak ini bakal menganalisis input, misalnya suhu ruangan 20 derajat, dan nentuin tindakan yang pas. Contohnya, oke, matiin AC. Inilah langkah yang mengubah data jadi aksi pintar. Kalau keputusan udah dibuat, perangkatnya perlu ngobrol dong. Nah, disinilah fungsi suaranya. Pakai Wi-Fi, Bluetooth, atau koneksi internet, perangkat ini akan ngirim data atau perintah ke perangkat lain. Atau mungkin ke aplikasi di handphone kita. Dan yang terakhir bertindak, ini hasil akhir dari semua proses tadi. Tindakannya bisa macam-macam, mulai dari yang simpel kayak ngirim notifikasi ke HP kamu, bunyiin alarm, sampai mengubah pengaturan perangkat lain secara otomatis. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang, bagian yang paling seru. Gimana teknologi ini benar-benar mengubah dunia di sekitar kita? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Coba deh lihat perubahannya. Bola lampu biasa ya cuma benda mati, tapi waktu disambungin ke jaringan IoT, dia jadi bagian dari ekosistem rumah pintar. Lampu, gorden, AC, TV, semuanya nggak lagi kerja sendiri-sendiri, tapi mereka kerja bareng buat nyiptain lingkungan yang nyaman dan efisien secara otomatis. Contohnya, di bidang keamanan. Kunci pintu biasa sekarang bisa jadi kunci pintar. Kamu bisa ngunci atau buka pintu rumah dari mana aja, atau bahkan ngasih akses sementara buat tamu tanpa perlu ngasih kunci fisik. Praktis banget kan? Begitu juga sama kamera pengawas. Kamera pinter itu nggak cuma ngerekam, tapi juga bisa analisis data, deteksi gerakan, dan ngirim peringatan langsung ke HP kamu, dimanapun kamu berada.
Dan ini nggak cuma terbatas di rumah loh, skalanya bisa jauh lebih besar. Di kota pintar atau smart city, CCTV di jalanan itu bisa otomatis deteksi kalau ada kecelakaan dan langsung lapor ke layanan darurat. Ini jelas ningkatin kecepatan respons dan bisa jadi menyelamatkan nyawa. Setelah ngeliat semua ini, jadi apa artinya buat kita? Yuk kita coba tarik kesimpulannya dan lihat kemana sih arah masa depan yang serba nyambung ini. Pada akhirnya, tujuan IoT itu sebetulnya simple banget, menyambungkan dunia fisik kita yang nyata ini dengan kekuatan dunia digital. Tujuannya cuma satu, menciptakan hidup yang lebih efisien, lebih nyaman, dan tentunya lebih aman buat kita semua. Jadi, teknologi ini bukan lagi sekedar omongan masa depan. Internet of Things itu udah ada di sini, sekarang. Jadi bagian dari hidup kita. Pertanyaan yang lebih seru sekarang bukanlah apa itu IoT, tapi selanjutnya apa lagi? Sejauh mana lagi dunia kita bakal saling terhubung? Nah, itu dia yang patut kita tunggu-tunggu.